Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai operasi aljabar matrik. Yang akan kita pelajari mengenai penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Sebelum mempelajari operasi aljabar matrik, kita lihat ilustrasi berikut ini. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan Dinda dan Eka. Di sini terdapat dua nilai ulangan, yaitu ulangan pertama dan ulangan kedua, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Untuk nilai ulangan pertama Dinda pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika berturut-turut adalah 86, 90, 88. Untuk nilai Eka, 92, 88, 85. Sedangkan untuk ulangan yang kedua, nilai Dinda pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika berturut-turut adalah 90, 87, 90. Nilai Eka 90, 86, 95. Sedangkan jumlah nilai mereka untuk nilai Dinda pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika di sini 176 diperoleh dengan cara menjumlahkan 86 dengan 90. Hasilnya 176. Kemudian nilai bahasa Inggris 177, yaitu 90 ditambah 87. Nilai matematika 178, yaitu 88 ditambah 90. Sedangkan untuk jumlah nilai Eka untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia 182 diperoleh dari 92 ditambah 90. Kemudian bahasa Inggris 174 diperoleh dari 88 ditambah 86. Kemudian matematika jumlahnya 180 diperoleh dari 85 ditambah dengan 95. Proses penjumlahan nilai menggunakan matrik dapat kita lakukan dengan cara di sini matriks untuk nilai ulangan yang pertama ditambah matrik untuk nilai ulangan yang kedua sama dengan jumlah nilai ulangannya. Kalau kita lihat di sini, kolom pertama itu menunjukkan nilai Dinda, sedangkan kolom kedua menunjukkan nilai Eka. Begitu juga untuk ulangan yang kedua, kolom pertama menunjukkan nilai ulangan Dinda, sedangkan kolom kedua menunjukkan nilai ulangan Eka. Seandainya ini kita misalkan sebagai matriks A, ini matriks B, dan di sini matriks C. Matriks A, B, dan C memiliki ordo yang sama, di mana matriks A terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Begitu juga untuk matriks B dan C, ini juga masing-masing terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Untuk matriks C, elemen-elemen pada matriks C diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen A dan elemen B yang seletak. Di sini 176, ini elemen matriks C di baris pertama kolom pertama. Diperoleh dengan cara menjumlahkan elemen baris pertama kolom pertama matriks A dengan elemen baris pertama kolom pertama matriks B, yaitu 176 itu sama dengan 86 ditambah 90. Begitu juga untuk nilai bahasa Inggris, nilai Dinda 177, ini merupakan elemen baris kedua kolom pertama matriks C. Diperoleh dengan cara menjumlahkan elemen baris kedua kolom pertama matriks A dengan elemen baris kedua kolom pertama matriks B. Demikian seterusnya sehingga elemen-elemen pada matriks C ini diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dan elemen matriks B yang seletak. Dari ilustrasi tadi, kita bisa merumuskan penjumlahan matriks. Jika A dan B adalah dua matriks yang ordonya sama, maka jumlah matriks A dan B ditulis A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen A
dan elemen B yang seletak. Sebagai contoh, misalnya diketahui matriks A sama dengan min 3, 1, 2, 7, 3, 4. Dan B sama dengan min 1, min 2, 5, 9, min 3, 0. Pertanyaannya, tentukan jumlahan matriks A ditambah B dan B ditambah A. Pembahasannya, untuk menentukan jumlah kedua matriks tersebut, langkah pertama yang kita perlu lihat adalah apakah matriks A dan B berordo sama. Kita lihat di sini matriks A terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Matriks B juga terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Sehingga matriks A berordo 2 kali 3 dan matriks B berordo 2 kali 3. Sehingga kita bisa menentukan A ditambah B sama dengan min 3, 1, 2, 7, 3, 4 ditambah min 1, min 2, 5, 9, min 3, 0. Hasilnya sama dengan, di sini min 4 diperoleh dari min 3 ditambah min 1. Hasilnya min 4. Kemudian min 1 di sini diperoleh dari 1 ditambah min 2. Kemudian 2 ditambah 5 hasilnya 7. 7 ditambah 9 hasilnya 16. 3 ditambah min 3 hasilnya 0. Dan 4 ditambah 0 hasilnya 4. Begitu juga untuk B ditambah A. Di sini sama dengan min 1, min 2, 5. 9 min 3, 0 ditambah min 3, 1, 2, 7, 3, 4. Hasilnya sama dengan min 4, min 1, 7, 16, 0, 4. Dan kalau kita lihat A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh berikutnya, diketahui P sama dengan 3B, A 1 min 3D, C min 2. Kemudian Q sama dengan B plus 2, 2A plus 1, D min 3, 2C, dan R sama dengan min 6, min 2, 6, 7. Pertanyaannya, jika matriks P ditambah Q sama dengan R, tentukan nilai A ditambah B ditambah C ditambah D. Pembahasannya, P ditambah Q sama dengan R. Kalau kita lihat di sini matriks P berordo 2 kali 2. Matriks Q berordo 2 kali 2 dan matriks R berordo 2 kali 2. Nah, P ditambah Q berarti 3B, A, 1 min 3D, C min 2 ditambah B plus 2, 2A plus 1, D min 3, 2C. Hasilnya sama dengan min 6, min 2, 6, 7. Dengan menjumlahkan elemen yang seletak, maka kita peroleh 4B ditambah 2, 3A ditambah 1, min 2D min 2, 3C min 2. Hasilnya sama dengan min 6, min 2, 6, 7. Menggunakan kesamaan matriks, maka kita dapatkan 4B ditambah 2 sama dengan min 6. Sehingga 4B sama dengan min 8, B sama dengan min 2. Kemudian 3A plus 1 sama dengan min 2. Sehingga 3A sama dengan min 3, A sama dengan min 1. Kemudian min 2D min 2 sama dengan 6. Sehingga min 2D sama dengan 8, D sama dengan min 4. 3C min 2 sama dengan 7. Sehingga 3C sama dengan 9, C sama dengan 3. Jadi nilai A ditambah B tambah C tambah D sama dengan min 1 ditambah min 2 ditambah 3 ditambah min 4. Kalau kita hitung hasilnya sama dengan min 4. Matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Biasanya dinyatakan dengan matriks O. Matriks ini adalah matriks identitas penjumlahan, sehingga A ditambah O atau matriks 0 sama dengan O ditambah A sama dengan A. Jika A suatu matriks, maka matriks lawan dari A adalah matriks min A, yakni sebuah matriks yang elemen-elemennya merupakan lawan dari elemen-elemen matriks A. Dalam hal ini berlaku sifat A ditambah min A sama dengan O atau matriks 0. Sebagai contoh,
Jika matriks A sama dengan 3 min 2 min 4, 5, maka lawan dari A adalah min A sama dengan min 3, 2, 4, min 5. Sehingga A ditambah min A sama dengan 3 min 2 min 4, 5 ditambah min 3, 2, 4, min 5. Hasilnya sama dengan 0, 0, 0, 0. Atau ini sebagai matriks O. Terdapat beberapa sifat penjumlahan matriks. Yang pertama bersifat komutatif. Matriks A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua bersifat asosiatif. Dalam kurung matriks A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang ketiga, terdapat sebuah matriks identitas yaitu matriks 0 atau matriks O, di mana A ditambah O sama dengan O ditambah A sama dengan A. Yang keempat, setiap matriks A mempunyai lawan atau negatif, yaitu min A, sehingga A ditambah min A sama dengan O atau matriks 0. Operasi aljabar berikutnya adalah pengurangan matriks. Jika A dan B adalah dua matriks yang ordonya sama, maka pengurangan matriks A dan B ditulis A min B sama dengan A ditambah min B, dengan min B adalah lawan dari matriks B. Sebagai contoh, jika diketahui matriks A sama dengan 5, min 1, min 6, 8, 7, 9. Dan matriks B sama dengan 3, 2, min 5, 4, min 1, 7. Maka A min B sama dengan A ditambah dengan lawannya matriks B. Sehingga 5 min 1 min 6, 8, 7, 9 dikurangin dengan matriks B. 3, 2, min 5, 4, min 1, 7. Hasilnya sama dengan 2, ini diperoleh dari 5 min 3, kemudian min 3 diperoleh dari min 1, min 2, kemudian min 1, 4, 8, 2. Kemudian yang C, perkalian matriks. Perkalian matriks dengan bilangan. Perkalian suatu bilangan real K dengan matriks A adalah matriks KA, yang didapat dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Jika di sini matriks A sama dengan A, B, C, D, maka KA sama dengan K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Sebagai contoh, diketahui matriks A sama dengan min 3, 1, 2, 4, 3, min 1. Maka 4A sama dengan 4 dikali masing-masing elemen dari matriks A. Sehingga hasilnya min 12, 4, 8, 16, 12, min 4. Sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan atau dengan skalar. Misalkan P, Q, dan R adalah bilangan real, serta A dan B matriks berordo M kali N. Maka sifat yang pertama, Q ditambah R dikali A sama dengan Q kali A ditambah R kali A. Sifat yang kedua, R dikalikan matriks A tambah B sama dengan R kali A ditambah R kali B. Sifat yang ketiga, P dikalikan Q kali matriks A. Hasilnya sama dengan P kali Q dikalikan dengan matriks A. Kita lanjutkan untuk pembahasan perkalian pada matriks. Sebelumnya, kita lihat ilustrasi berikut ini. Dinda dan Eka membeli buku tulis dan pensil di toko yang sama. Dinda membeli 3 buku tulis dan 5 pensil. Sedangkan Eka membeli 4 buku tulis dan 2 pensil. Harga sebuah buku tulis adalah Rp6.000 dan sebuah pensil adalah Rp3.000. Berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Dinda dan berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Eka? Kita bisa menggunakan matriks untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Langkah pertama, kita tentukan dengan tabel
di mana ada dua orang, yaitu Dinda dan Eka, yang masing-masing membeli buku tulis dan pensil. Di sini berarti Dinda membeli 3 buku tulis dan 5 pensil, kemudian Eka membeli 4 buku tulis dan 2 pensil. Sedangkan tabel berikutnya ini menunjukkan harga dari masing-masing sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Kemudian kita bisa menyajikan tabel ini dengan menghapus baris pertama dan kolom pertama, sehingga kita dapatkan matriks 3, 5, 4, 2. Sedangkan untuk tabel kedua kita dapatkan matriks yaitu 6.000 dan 3.000. Kita bisa mengalihkan matriks di sini dengan matriks ini. Jadi 3, 5, 4, 2 dikali dengan 6.000, 3.000. Maka kita akan dapatkan 3 dikali 6.000 ditambah 5 dikali 3.000. Kemudian 4 dikali 6.000 ditambah 2 dikali 3.000. Sehingga kita dapatkan 3 kali 6.000 hasilnya 18.000 ditambah 5 dikali 3.000 ditambah 15.000. Kemudian baris yang kedua 4 dikali 6.000 hasilnya 24.000 ditambah 2 dikali 3.000 hasilnya 6.000. Sehingga kita peroleh 33.000 dan untuk baris kedua 30.000. Dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah uang yang dibayar oleh Dinda adalah 33.000 dan uang yang harus dibayar oleh Eka adalah 30.000. Dari ilustrasi tersebut kita bisa merumuskan perkalian pada matriks. Perkalian matriks A dan B, yaitu A kali B, dapat dilakukan dengan mengalihkan tiap elemen pada baris matriks A dengan elemen pada kolom matriks B. Jika matriks A sama dengan ABCD dan matriks B sama dengan PQRS, maka perkalian A dan B adalah A kali B sama dengan ABCD dikali PQRS. Hasilnya sama dengan AP ditambah BR. Di sini merupakan elemen baris pertama, kolom pertama. Kita peroleh dari elemen baris pertama matriks A dikalikan dengan elemen kolom pertama matriks B, sehingga AP ditambah BR. Kemudian AQ ditambah BS. Ini merupakan elemen baris pertama kolom kedua. Diperoleh dari elemen baris pertama matriks A dikalikan dengan elemen kolom kedua matriks B. Sehingga AQ ditambah BS. Kemudian CP ditambah DR. Ini elemen baris kedua kolom pertama. Diperoleh dari elemen baris kedua matriks A dikali dengan elemen kolom pertama matriks B, sehingga CP ditambah DR. Kemudian CQ ditambah DS, ini diperoleh dari elemen baris kedua matriks A dikalikan elemen kolom kedua matriks B, sehingga CQ ditambah DS. A kali B artinya matriks A dikalikan matriks B dari kanan. Kemudian B kali A artinya matriks A dikalikan matriks B dari kiri. Dalam perkalian matriks ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada atau tidaknya hasil perkalian matriks. Kemudian yang kedua, jika ada hasilnya, bagaimana menentukan ordo hasil perkaliannya? Ada atau tidaknya hasil perkalian serta ordo matriks hasil perkaliannya dapat diilustrasikan dengan menggunakan sepasang kartu domino. Kita lihat, di sini ada kartu domino yang berisi 2, 3, 3, 1. Nah, seandainya ini kita nyatakan sebagai 2 kali 3. Kemudian domino yang ini sebagai 3 kali 1. Kita lihat di sini sama-sama 3. Sehingga kita bisa menentukan hasilnya 2 kali 1. Nah, perkalian matriks ada hasilnya.
yaitu berordo 2 kali 1. Sedangkan dari ilustrasi di sini, ini domino 32, sedangkan ini 42. Nah, kalau kita lihat, misalnya ini kita sebut sebagai 3 kali 2, ini kita sebut sebagai 4 kali 2. Nah, di sini kita lihat 2, ini 4, jadi tidak sama. Dalam hal ini, perkalian matriks tidak ada, tidak didefinisikan. Dari ilustrasi tersebut, hasil perkalian matriks A yang berordo M kali N dan matriks B yang berordo N kali K adalah matriks C yang berordo M kali K. Jadi di sini A berordo M kali N dikali B berordo N kali K, hasilnya sama dengan matriks C berordo M kali K. Jadi kita lihat banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Sebagai contoh, diketahui matriks A 131 013 232. Dalam hal ini matriks A berordo 3 kali 3 dan B sama dengan 421. Matriks B berordo 3 kali 1. Tentukan apakah matriks A dan B dapat dikalikan? Jika dapat, tentukan hasil perkaliannya. Pembahasannya, matriks A berordo 3 kali 3 dan matriks B berordo 3 kali 1. A kali B dapat dikalikan karena banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Ini merupakan syarat untuk perkalian dua buah matriks. Sehingga A berordo 3 kali 3 dikali B berordo 3 kali 1. Hasilnya sama dengan 131 013 232 dikali 421. Hasilnya merupakan matriks berordo 3 kali 1. Sehingga kita bisa peroleh baris pertama kolom pertama diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris pertama matriks A dan kolom matriks B. Sehingga 1 kali 4 ditambah 3 kali 2 berarti ditambah 6 ditambah 1 kali 1. Jadi hasilnya 4 tambah 6 tambah 1. Kemudian elemen baris kedua dikali dengan elemen kolom matriks B. 0 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian elemen baris ketiga matriks A dikali dengan elemen kolom matriks B. Sehingga hasilnya 8 ditambah 6 ditambah 2. Nah, kalau kita hitung sama dengan 11, 5, 16. Sehingga hasil perkaliannya berordo 3 kali 1. Sedangkan B kali A tidak dapat dikalikan karena banyak kolom matriks B tidak sama dengan banyak baris matriks A. Contoh berikutnya, diketahui matriks P sama dengan 2, 1, min 1, 0, 3, min 2. Dan matriks Q sama dengan 1, 0, min 2, 1, 3, 5. Pertanyaannya, tentukan hasil perkalian matriks P dan Q. Pembahasannya, kita lihat di sini matriks P terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Sedangkan matriks Q terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Sehingga matriks P berordo 2 kali 3 dan matriks Q berordo 3 kali 2. P kali Q dapat dikalikan karena banyak kolom matriks P sama dengan banyak baris matriks Q. Sehingga P berordo 2 kali 3 dikali Q berordo 3 kali 2 sama dengan 2, 1, min 1, 0, 3, min 2 dikali 1, 0, min 2, 1, 3, 5. Hasil perkaliannya berordo 2 kali 2, sehingga terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Untuk elemen baris pertama kolom pertama diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris pertama matriks P dengan elemen kolom pertama matriks Q, sehingga didapat 2, min 2, min 3. Kemudian untuk elemen baris pertama kolom kedua diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris pertama matriks P dengan elemen kolom kedua matriks Q, sehingga diperoleh 0 tambah 1 min 5. Elemen baris kedua kolom pertama diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris kedua matriks P dengan elemen kolom pertama matriks Q,
sehingga diperoleh 0, min 6, min 6. Kemudian elemen baris kedua kolom kedua diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris kedua matriks P dengan elemen kolom kedua matriks Q. Sehingga diperoleh 0 tambah 3 min 10. Dan di sini kalau kita hitung hasilnya sama dengan min 3, min 4, min 12, min 7. Q kali P dapat dikalikan karena banyak kolom matriks Q sama dengan banyak baris matriks P. Di sini Q berordo 3 kali 2 kali P berordo 2 kali 3. Sehingga sama dengan 10 min 21 35 dikali 21 min 1 03 min 2. Hasil perkalian matriksnya berordo 3 kali 3 sehingga terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Untuk elemen baris pertama kolom pertama diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris pertama matriks Q dengan elemen kolom pertama matriks P, sehingga diperoleh 2 ditambah 0. Kemudian elemen baris pertama kolom kedua diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris pertama matriks Q dengan elemen kolom kedua matriks P, sehingga diperoleh 1 ditambah 0. Demikian juga untuk elemen baris pertama kolom ketiga diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris pertama matriks Q dengan elemen kolom ketiga matriks P, sehingga diperoleh min 1 tambah 0. Kemudian untuk elemen baris kedua kolom pertama diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris kedua matriks Q dengan elemen kolom pertama matriks P, sehingga diperoleh min 4 tambah 0. Di sini elemen baris kedua kolom kedua ini diperoleh dari hasil perkalian elemen baris kedua matriks Q dengan elemen kolom kedua matriks P, sehingga diperoleh min 2 tambah 3. Di sini elemen baris kedua kolom ketiga diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris kedua matriks Q dengan elemen kolom ketiga matriks P. Demikian seterusnya sehingga kita bisa dapatkan elemen di baris ketiga, yaitu 6 tambah 0, 3 tambah 15, min 3 dikurangin 10. Sehingga di sini kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan 2, 1, min 1, min 4, 1, 0, 6, 18, min 13. Sehingga hasil perkaliannya berordo 3 kali 3. Terdapat beberapa sifat perkalian matriks. Misalkan matriks A, B, dan C dapat dikalikan atau dijumlahkan. Jika P, Q, K adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama, perkalian matriks tidak komutatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A. Yang kedua, bersifat asosiatif. Dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Kemudian yang ketiga, bersifat distributif. Distributif kiri, A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Distributif kanan, A ditambah B dikali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Kemudian sifat yang keempat, jika P dan Q bilangan real, maka P kali A dikali Q kali B sama dengan P kali Q dikali A kali B. Sifat yang kelima, perkalian matriks persegi dengan matriks identitas I, yaitu A kali identitas sama dengan identitas kali A, hasilnya sama dengan A. Sifat yang keenam, perkalian dengan matriks 0 atau matriks O, yaitu A dikali O sama dengan O dikali A, hasilnya sama dengan O atau matriks 0. Sifat yang ketujuh, jika A transpos dan B transpos, ini adalah simbol dari transpos matriks A dan matriks B, maka A kali B transpos sama dengan A transpos kali B transpos.
Kita lanjutkan mengenai perpangkatan matriks persegi. Jika N adalah sebuah bilangan bulat positif dan A suatu matriks persegi, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A. Ini sebanyak N faktor. Sebagai contoh, misalnya, diketahui matriks A 1, 2, 3, min 1. Dan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2 kali x kuadrat. Tentukan matriks dari hasil F A, di mana A adalah matriks A. Pembahasannya, kita bisa menentukan terlebih dahulu dari A kuadrat, yaitu A kali A, sama dengan 1, 2, 3, min 1, dikali 1, 2, 3, min 1. Dan di sini kalau kita hitung sama dengan 1 ditambah 6, 2 dikurangin 2, 3 dikurangin 3, 6 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 7007. Kemudian kita tentukan A pangkat 3, yaitu sama dengan A dikali A kuadrat. Hasilnya sama dengan 1, 2, 3, min 1 dikali 7007. Sama dengan 7 tambah 0, 0 tambah 14, 21 tambah 0, 0 min 7. Hasilnya sama dengan 7, 14, 21, min 7. Kemudian kita tentukan FA sama dengan A pangkat 3 min 2A kuadrat. Hasilnya sama dengan 7, 14, 21, min 7 dikurangin 2 kali 7007. Sama dengan 7, 14, 21, min 7 dikurangin 14, 0, 0, 14. Sehingga sama dengan 7 min 14, 14, 21, min 7, min 14. Sama dengan min 7, 14, 21, min 21. Jadi matriks FA sama dengan min 7, 14, 21, min 21. Untuk contoh berikutnya, diketahui matriks A sama dengan min 1, 2, 3, 4. Dan berlaku A kuadrat sama dengan P kali A ditambah Q kali I. Di mana PQ adalah bilangan real, skalar, sedangkan I adalah matriks identitas. Tentukan nilai P dikurangin Q. Pembahasannya, A kuadrat sama dengan P kali A ditambah Q kali I. A kuadrat berarti A kali A. Sehingga min 1, 2, 3, 4 dikali min 1, 2, 3, 4. Sama dengan P dikali matriks A, min 1, 2, 3, 4, ditambah Q dikali matriks identitas, 1, 0, 0, 1. Sehingga di sini kalau kita hitung, hasilnya 1 ditambah 6, min 2 ditambah 8, min 3 ditambah 12, 6 ditambah 16. Sama dengan min P, 2P, 3P, 4P, ditambah Q, 0, 0, Q. Sehingga hasilnya 7, 6, 9, 22 sama dengan min P ditambah Q, 2P, 3P, 4P ditambah Q. Menggunakan kesamaan matriks, maka kita dapat menentukan bahwa 2P sama dengan 6, sehingga P sama dengan 3. Kemudian min P ditambah Q sama dengan 7. Sehingga untuk P sama dengan 3, hasilnya min 3 ditambah Q sama dengan 7. Q sama dengan 10. Sehingga nilai P dikurangin Q sama dengan 3 dikurangin 10, hasilnya sama dengan min 7. Jadi nilai P min Q sama dengan min 7. Demikian tadi pembahasan kita mengenai operasi aljabar matrik. Semoga bermanfaat.